Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Kali ini saya akan bahas tentang soal dan pembahasan pengetahuan kuantitatif SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. SNBT itu memang masih lama ya, tapi kalian harus mulai belajar mulai sekarang ya, karena memang materi SNBT itu harus dilatih sebanyak-banyaknya, sering-sering berlatih ya. Untuk motivasi kalian terus belajar, maka ini akan saya sampaikan kalimat hikmah dari seorang ulama yang besar ya, ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa kalau kalian tidak tahan menahan penatnya belajar, maka kalian tidak akan kuat menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau sekarang ini kalian tidak mau belajar, karena memang orang belajar itu penat, capek, jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu semua tidak bisa kalian tahan, maka kalian akan menahan perihnya kebodohan. Orang bodoh itu nanti kalau sudah dewasa pasti perih ya. Perih karena apa? Karena masa depan kurang baik. Perih karena apa? Karena diremehkan oleh masyarakat. Karena kita bodoh. Perih, lebih perih lagi karena apa? Diremehkan oleh anak. Bisa jadi diremehkan oleh anak karena kita tidak tahu apa-apa. Anak kita bertanya, kita tidak bisa menjawab. Itu pasti perih. Oleh karena itu, agar kita tidak mengalami perihnya kebodohan itu, maka ayo belajar lebih keras ya, lebih keras. Terus belajar, tahan penatnya belajar. Oke ya, itu bisa diingat-ingat terus ya, agar kita termotivasi untuk belajar. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pagi ini kita akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif UTBK. UTBK SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Dulu SNBT ini bernama SBMPTN ya. SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Mulai tahun 2023 nama itu diubah menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kembali kita bersama lagi, saya Pak Samsul Junaidi dari LPB ASC Surabaya. Juga saya sebagai kreator ASC Channel Matematika Mudah ya, menggunakan nalar. Baik, ini tadi hikmah yang saya sampaikan itu, jadi ini dari Imam Syafi'i ya. Jika kamu tidak tahan menahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Oke, untuk itu saya bahas ini soal nomor 1. Untuk bilangan bulat A, B, dan C didefinisikan oleh A bintang, B bintang, C sama dengan A plus B pangkat C. Nilai dari A 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang adalah, ini tidak sulit ya. Kalau ada soal kayak gini harus bisa, karena apa? Sainganmu saat itu pasti bisa ya. Pasti bisa. Nah ini jawaban yang disiapkan seperti itu, 7, 8, 9, 10, dan 11 ya. Jadi ini kita ubah ke bentuk ini aja gitu, mengerjakannya ya. Coba kita lihat nih pembahasannya. Nah ini 1 bintang, 2 bintang, 3 berarti satunya ini tulis plus tadi tulis, ini B-nya 2 tulis pangkat 3 gitu toh ya. Jadi ngikuti rumus tadi itu aja ya. Maka hasilnya sama dengan 1 tetap ditulis biasa, 2 pangkat 3 itu 8, berarti 1 tambah 8, 9. Nah itu jawabnya 9. Jawabannya C. Hanya begitu ya. Hanya begitu. Kalau seperti ini mudah, berarti apa? Sainganmu juga pasti banyak yang bisa. Ya. Pasti banyak yang bisa. Jadi kamu pun tidak boleh tidak bisa. Ya, toh.
Tapi kalau kamu nggak pernah latihan soal seperti ini, maka kamu bingung ini diapakan ini. Ini tidak umum ya di dalam matematik gitu. Ternyata perintahnya ini disuruh kerjakan seperti ini gitu. Hanya itu aja ya. Terus contoh yang kedua, coba kita lihat bagaimana soalnya ini. Untuk bilangan-bilangan asli A, B, dan C berlaku, ini perhatikan ini ada kalimat ya, bilangan asli. Jadi A itu bilangan asli, B bilangan asli, dan C bilangan asli. Bilangan asli itu tahu ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu ya. Berlaku A kurung B min 1 sama dengan 21. 2A min C sama dengan 5. Dan A kurang dari 6. Ya. Ini berarti bilangan aslinya A itu berarti 1 sampai 5 saja ya. Karena apa? Bilangan asli kan mulai 1. Tapi A-nya dibatasi kurang dari 6. Berarti A itu 1 sampai 5 nilainya. Maka ini pernyataan 1. Hasil kali ketiga bilangan adalah 24. Jadi A kali B kali C itu 24. Ini apakah benar atau salah gitu nanti. Yang kedua, selisih dua bilangan terbesar adalah 5. Ya. Yang ketiga, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Yang keempat, bilangan terkecil adalah 3. Di antara ini mana yang betul? Nanti itulah. Maksudnya seperti itu. Maka ini lanjutan contoh 1 ini, lanjutannya ya. Jawab A. Maka pernyataan benar adalah jawab A jika 1 dan 3 betul. Ya. Jadi kalau dari tadi itu jawaban 1 sampai 4 tadi itu kalau 1 dan 3 betul, berarti jawabannya A. Jawab B jika 1 dan 2 dan 4 betul. Jawab C jika 1, 2, dan 3 betul. Jawab D jika 4 saja betul. Jawab E jika semuanya betul. Benar ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini kita lihat. Ini tadi A, B-1 sama dengan 21. Ini diketahui di soal tadi. Ini saya pecah jadi 2. A ini di depan ini A, terus ini B-1 satu oleh sini gitu ya. Kemungkinannya kalau A-nya 1, ini kalau A ini kita isi 1, ini kan mencoba-coba ya. Kalau ada soal kayak gini kita coba-coba. Maka B-1-nya 21. Paham? Mengapa begitu? Karena 1 kali 21 sama dengan 21. Jadi kalau A-nya kita isi 1, maka B-1-nya 21. Kalau B-1 21 berarti B-nya 22. Ini B ini pindah ke sana kan B-nya 22. Sudah tahu ya, A-nya 1, B-nya 22. Lalu tadi 2A min C sama dengan 5 diketahui di soal. Kalau A-nya diganti 1 ini, ganti 1 hasilnya itu 2 kali 1 min C ini sama dengan 5. Berarti C-nya sama dengan min 3. Berarti ini tidak memenuhi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok tidak memenuhi? Tadi kan dikatakan apa? Bahwa C, A, B, dan C itu bilangan asli ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4. Jadi tidak mungkin negatif ya. Maka karena C-nya sudah tidak memenuhi, ini sudah tidak bisa menjawab ya. A, B, C berapa dan seterusnya tadi yang di pernyataan-pernyataan tadi itu. Nggak usah direken ya. Nah inilah. A kali B pernyataan 1, A kali B kali C berapa? Nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ini tidak memenuhi. Ini juga tidak usah dihitung, ini juga tidak usah dihitung. Gitu. Sekarang kita coba lagi kemungkinan berikutnya. Kalau A kali B-1 21, kemungkinan keduanya kan A-nya 3, maka B-1-nya 7. Nah, seperti ini. A-nya 3, B-1, 7 ini ya. Ini B-1. Kalau B-1 sama dengan 7, berarti B-nya 8. Paham? Ini memenuhi ya. Ini memenuhi. Berarti karena memenuhi, ini A sama dengan 3, masukkan sini. Ya. 2 kali 3 berapa? 6. Kurangi 5. 1. Berarti C-nya 1. C-nya 1. Ini C-nya 1. Ini dari mana? 3 lo masuk sini. 2A kurangi C. 2 kali 3 kurangi C. 5-nya ini ya. Paham ya? Ketemu C-nya 1. A-nya memenuhi, B-nya memenuhi, C-nya memenuhi. Maka ABC berapa? Tinggal dikalikan ya. Tinggal dikalikan. 3 kali 7. Berapa? 3 kali 8 ini B-nya 8. 3 kali 8 berapa? 24. Ya, kali 1, 24. Berarti
Pernyataan satu benar ya. Pernyataan satu benar. Tadi kan dikatakan apa? Pernyataan satu hasil kali ketiga bilangan itu adalah 24. Lalu selisih bilangan terbesar dengan selisih dua bilangan terbesar adalah ini. Dua bilangan terbesar kan ini 8 dikurangi 3. Berapa? 5. Tadi jawaban yang disiapkan juga seperti itu. 5. Berarti jawaban 2 betul. Jawaban 3. Pernyataan 3. Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Coba. 8 kurangi 1. Berapa? 7. Berarti jawaban 3 pun betul. Ya, toh? Jawaban 3 betul. Jawaban 4 tadi, bilangan terkecil adalah 3. Salah. Kenapa? Karena bilangan terkecilnya berapa ini? 1. Berarti jawaban 4 1. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4-nya salah. Maka jawabannya adalah C. 1, 2, dan 3 betul. Ya, tidak sulit ya. Kenapa enggak dicoba lagi? Misalnya A-nya 7. Enggak boleh, karena apa? Karena ini diberitahu di soal A-nya kurang dari 6. Jadi A-nya enggak boleh 7. Ya, apalagi 21 nanti enggak boleh. Ya, toh? Jadi ini kamu harus teliti sekali ya yang diberitahu oleh soal-soal itu. Apa saja yang disyaratkan. Tadi ada bilangan asli, maka ini tidak memenuhi karena negatif. Nah, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke, sudah 2 soal kita bahas. Kita lihat contoh 3. Suatu bangunan merupakan gabungan dari 5 persegi kongruen. Kongruen tahu ya apa? Kongruen itu sama dan sebangun. Berarti bentuknya sama, ukurannya sama. Ya. Bentuknya sama, ukurannya sama. Berarti 5 persegi ini sama semua. Ukurannya sama, bentuknya sama, persis. Ya. Tidak tumpang tindih. Sekeliling bangunan itu hendak diberi pagar. Jika luas bangunan tersebut 180 meter persegi, maka ini apa yang ditanya ini? Maka panjang pagarnya adalah gitu ya. Panjang pagar pasti ya ini. Panjang pagarnya adalah gitu, 36, 50, 72, 100 dan 144. Coba kita lihat mana jawaban yang bagaimana pembahasannya. Pembahasan, nah ini persegi, ya toh, 1. Ini persegi lagi, 2. Ini persegi lagi, 3, 4, 5. Ini sama dan sebangun, kongruen. Ya. Tadi ada kalimat tidak tumpang tindih, berarti apa? Ya berjajar gini bangunannya. Ya toh. Jadi kalau ada yang tumpang tindih, berarti ini di sini, gitu. Paham ya? Oke. Terus berikutnya ini dimisalkan P lebarnya. Maka panjangnya juga P, panjangnya juga P, panjangnya juga P, ini juga P, ini juga P. Kenapa? Karena dikatakan tadi apa? Persegi. Kalau persegi kan ini dan ini sama, ya. Sama. Lalu luasnya, luas persegi itu kan panjang kali lebar, berarti P kali P. Ini P kali P. Karena bangunnya ada 5, maka di depan kali 5, ya toh? Sama dengan 190 ini dari soal tadi ya. Dari soal. Terus P kuadrat sama dengan 180 bagi 5 ya. Ini loh 100 P kali P, P kuadrat. 5-nya ke bawah sini. Berarti 180 bagi 5. Berapa? 180 bagi 5. Kalau kesulitan, agar tidak lama dibuat gini. Nah, kalikan 2 kali 2 ya. Di atas kali 2, di bawah kali 2. Mengapa? Ada yang tahu? Agar begini, 5 kali 2 berapa? 10. 180 bagi 10 berapa? 180 kali 2 berapa? 360 bagi 10, 36 langsung. Berarti P kuadrat sama dengan 36. Jadi kalau ingin agak cepat ngerjakan hitung-hitungan kayak gini, ini 5, salah satu angka itu dibuat menjadi 10, jadi 100 gitu ya. Ya. Jadi seperti itu, biar lebih cepat. Jadi kenapa tadi dikalikan 2 agar yang di bawah ini 10. Jadi kalau ini 10, coret, nolnya coret. Tinggal 18 kali 2, 36. Gitu. Sehingga P kuadrat sama dengan 36. Kalau begitu, nah ini P-nya sama dengan 6. Dari mana ini? P kuadrat 36, akarnya 36 itu 6. Panjang pagar yang ditanya, panjang pagar itu berarti ini loh. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini 5P.
Ini juga ada 5P, atau di atas ini lah. 5P, ini 5P. Terus tambah P berarti ini. Ditambah P ini. Yang ini nggak perlu, pagar kan di luar ya. Ini pagar. Kan ini nggak perlu. Iya toh? Makanya ini. Panjang pagar berarti sama dengan berapa ini? 5 tambah 5 berapa? 10 tambah 1 di depannya P. 11 tambah 1 lagi 12. Ini 12 P. P-nya 6 ini tadi. P-nya 6. Jadi 12 kali 6 sama dengan 72 meter. 72 meter itu adalah jawaban C. Ya. Sulit, tidak sulit ya. Oke. Jadi kita pakai logika saja dan harus teliti dengan kalimat yang digunakan oleh soal ya. Kita harus teliti sekali. Tadi dikatakan kongruen berarti sama dan sebangun. Ini sama dan sebangun. Tidak ada tumbang tindih berarti harus sejajar gini gambarnya. Tidak boleh ini digambar di sini, ini digambar di sini, ini digambar di bawah, nggak boleh. Karena ada kalimat tidak tumbang tindih. Oke ya. Terus soal yang keempat. Nah ini soal cerita rupanya ini. Angga hendak mengirim 3 buah barang kepada saudaranya di kota lain. Yaitu barang A, barang B, dan C yang beratnya berturut-turut 1.450 gram, 0,5 kilogram, dan 3,2 kilogram melalui cargo atau jasa titipan. Ya toh. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Nah, ini ada pengiriman barangnya ini. Kalau beratnya kurang dari 500 gram, ini berarti kamu ubah ke gram semua nanti ya. Ini berarti 500 gram, yang ini 3.200 gram. Agar sesuai dengan ini ya. Dengan satuan yang diketahui di soal. Biayanya 3.700. Kalau kurang dari 500 beratnya. Kalau antara 500 sampai 1.000, biayanya 7.000. Kalau 1.001 gram sampai 3.500, biayanya 13.350. Kalau 3.501 sampai 5.000, biayanya 24.600. Kalau lebih besar dari 5.000, biayanya 37.800. Terus, karena nggak cukup tadi, ini ada lanjutan soal. Jika Angga ingin berhemat, jadi ingin berhemat ya, hemat biaya maksudnya, maka pilihan yang paling menguntungkan bagi Angga adalah A. Pengiriman barang A, B, dan C masing-masing dipisah. Jadi dibungkusnya terpisah. Kalau dipisah berarti apa? Ya A ditimbang sendiri, B ditimbang sendiri, C ditimbang sendiri, nanti berapa beratnya itu kena biaya itu. Gitu loh. Yang B, pengiriman barang A dan B digabung. Berarti A dan B digabung menjadi satu bungkus, nanti langsung dia apa? Ditimbang jadi satu yang ini. Tapi C-nya ditimbang tersendiri, karena bungkusnya terpisah. Yang jawaban C, pengiriman barang A dan C digabung. A dan C digabung jadi satu, maka ini ditimbang jadi satu nanti. Dan B-nya dipisah. Yang D, pengiriman barang B dan C digabung, sedangkan A terpisah. Terus yang E, pengiriman A, B, dan C digabung semua. Nah, di antara ini pilihan A, B, dan C ini mana yang paling hemat? Ya? Mana yang paling hemat? Coba kita lihat pembahasannya. Ini beratnya A tadi 1.450 gram. B-nya tadi 0,5 kilo. Langsung diubah jadi 500 gram. Ya. Beratnya C 3,2 kilo tadi di soal. Langsung diubah jadi 3.200 gram. Ya. Terus, nah ini beratnya tadi, biayanya tadi saya tulis di sini sebelah. Biar kita bisa membandingkan nanti atau menghitung dari sini. Ini yang di soal tadi, cuman saya pindah ke sini, saya perkecil. Gitu. Lalu, ini jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Tadi jawaban A, kalau A dan B dan C digabung. Kalau digabung, A, B, dan ini ada keterangan, yang tulisan merah digabung. Berarti ini A plus B digabung. Ini berarti dipisah semua ini. Kalau dipisah semua, A itu beratnya 1.450. Mana 1.450? Ada di sini kan? Ini berarti biayanya 13.350 itu 13.350. Oke ya. Yang B beratnya berapa? 500. Mana 500? Ini 500 sampai 1.000 ini.
Berarti biayanya 7.000. Ini 7.000. Plus yang C 3.200. Di mana 3.200? Di sini. Ya toh? Berarti biayanya 13.350 ini. Maka ini tambah ini kita dapat ini. Jadi kalau dipisah semuanya, biaya kirimnya adalah 33.700. Ya. Lalu yang B, A dan B digabung. Berarti ini dijadikan satu. A dan B kalau digabung, coba dijumlah berapa? 1.450 ditambah 500, itu 1.950. Di mana 1.950? Di sini ya. Maka biayanya adalah 13.350 ini. 13.350. Jadi yang merah ini biayanya yang merah ini. C, C-nya beratnya 3.200 di sini, berarti 13.350 tetap ini. 13.350. 13.350 ditambah 13.350 adalah 26.700. Ini sudah lebih rendah, yang B sudah lebih rendah dari yang C. Memang ini dicoba satu persatu ini. Nggak bisa kita hitung ini langsung ketemu gitu, nggak bisa. Nah ini yang merah dan merah digabung ya. A dan C digabung. Coba 1.450 ditambah 3.200. Berapa? 4.650 ya. 4.650 di mana? Di sini ya. Biayanya 24.600 ini. Makanya ini merah 24.600 ya toh. Ini dari sini ya. Terus yang B dipisah. Mana B? Ini 500. 500 di bawah 500 ini 3.700 ya. Oh sorry. 500. B-nya 500. 500 itu berarti yang ini. 7.000. Makanya ini 7.000. 24.600 tambah 7.000 dikali 1.600. Yang C lebih mahal dari yang B. Ya, berarti yang B lebih paling menguntungkan masih. Terus yang D. B plus C digabung. B plus C digabung. 500 ditambah 3.200. Berapa? 3.700. Di mana 3.700? Di sini ya. 24.600. Mana ini? 24.600. Ini mestinya merah ini ya. Terus yang A ini. Hanya 1.450. Di mana 1.450? Di sini. 13.350 itu. Kalau dijumlah 38.100 ya. 38.100. Kalau yang E semuanya digabung. Kalau digabung semuanya. Ini ditambah ini berapa? 1.950. 1.950 ditambah 2.200 itu 2.150. Berarti tambah 3.000, 5.150. Di mana 5.000? Nah, lebih besar dari 5.000 di sini. Biayanya 37.800 itu, 37.500. Di antara biaya-biaya ini yang paling kecil ternyata ini. Berarti Angga tadi biayanya paling hemat jika paketnya A dan B digabung dan C dipisah. Nah, seperti itu ya. Oke, ya paham ya? Ini betul-betul pakai nalar. Tidak ada rumusnya sama sekali ini ya. Tidak ada rumusnya sama sekali. Sekarang kita lihat contoh yang kelima. Dalam satu kelas terdapat 16 murid laki-laki dan 12 murid perempuan. Ini rupanya soal statistik ini ya. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Jika rata-rata nilai ulangan murid perempuan di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid laki-laki adalah, kalau kayak gini ini kalau mau nembak itu berarti jawabannya pasti lebih besar dari 80 ya. Karena rata-ratanya 80, yang perempuan 78, yang laki kan lebih berat ya dalam biasanya. Berarti lebih dari 80. Coba kita lihat jawabannya. Oh, yang disiapkan semuanya lebih dari 80. Berarti nggak bisa ditembaki ya toh. Jawaban ABCD-nya lebih besar dari 80 semua. Ini bisa dipakai cara cepat ini rupanya. Di mana cara cepatnya? Kemarin di konten sebelumnya sudah saya sampaikan cara cepatnya ya. Cara biasanya juga saya sampaikan. Pernah disampaikan. Bisa dilihat konten sebelumnya. Statistik ya, tentang statistik. Coba kita lihat. Saya langsung pakai cara cepat nih. Nilai rata-rata laki-laki ditanya, maka saya misalkan X ya. Nilai rata-rata kelas 80. Ini dari soal tadi ya. Nilai rata-rata perempuan 78. Kalau mau pakai cara cepat langsung begini. Nah ini selisihnya berapa?
Selisihnya berarti ini yang paling besar ini, X kurangi 80. Nah, itu X kurangi 80 selisihnya. Selisihnya yang ini. Nah, ini berapa? 2. Dari mana ini? 80 kurangi 78 kan 2. Ya dah. Maka selanjutnya ini murid laki-laki banyaknya dibagi murid perempuan. Murid laki-laki langsung begini, diselang-seling gini lah. Nah, ini laki-laki ke sana. Serot ke selisih itu loh, 2. Tulis ini 2. Ya, kalau yang perempuan ini selang-seling ke sana. Berarti ini perempuan X 100 X kurangi 80 dari sini. Itu kalau pakai cara cepat. Banyaknya murid laki-laki tadi 16 dari soal, murid perempuan 12 dari soal. Ini bisa disederhanakan dibagi 4. 16 bagi 4 itu 4, 12 bagi 4 3. Paham ini? Lalu ini kalikan silang ke sana, 3 kali 2 6, X min 80 kalikan 4. Hasilnya itu, ya ini. Nih, 3 kali 2 6, X kali 4 4X min 80 kali 4 320. Bisa dipahami ya? Lalu ini dipindah ke sana. 3 min dipindah ke sana kan jadi plus. 320 tambah 6 itu 326. 4X-nya ditulis biasa. Semuanya dibagi 4, maka ketemu X 81,5. Sehingga itu adalah jawaban C. Ya. Jadi tidak sulit ya. Matematika itu kalau belajar bersama saya, ASC Channel, insya Allah nggak sulit ya. Maka itu ikuti terus ASC Channel ya. Subscribe, like, dan share ya, kepada teman-temanmu, ya, kepada familimu. Di-share semuanya. Ya. Oke ya, saya kira cukup. Apabila kamu ada kesulitan, bisa berdiskusi dengan saya lewat WA pribadi ini, WA-nya ya. Bertanya tentang matematik secara umum boleh, tentang yang kita bahas barusan ini boleh, atau kamu ingin bertanya atau berdiskusi tentang perguruan tinggi negeri, itu juga boleh ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke ya, saya kira cukup apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.